dosen penguji uji kompetensi PPG Darjat Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Ira Nurdayanti. Saya mahasiswa PPG Darjat Angkatan 2 tahun 2021 yang sedang melaksanakan uji kinerja di SMA Baitul Hikmah Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Darjat Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi hidrokarbon, submateri isomer hidrokarbon pada pertemuan ke-6 di kelas 11 MIPA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajarannya. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, semangat ya hari ini. Masih semangat? Semangat. Oke, mumpung masih pagi nih, gimana? Udah siap belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Sip. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh siswa yang pertama kali gabung di GIMIT ini. Angga, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk suara ibu sudah terdengar jelas? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Jelas. Oke, baiklah. Iya, baiklah. Sekarang akan ibu absen dulu ya. Nah, sekalian ibu juga mau mengecek suara dan kameranya. Angga? Ya, Bu. Naomi? Hadir, Bu, tapi mohon maaf kameranya nggak bisa on cam soalnya lagi error, Bu, kameranya. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Iya, Sopa? Ada, Bu. Peri? Ada, Bu. Neng Siti? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lutfi? Hadir, Bu. Lutfi kameranya di on kan? Oke. Sania? Hadir, Bu. Sania nggak di on kan? Maaf, Bu, lagi ada masalah kameranya. Oh gitu, iya. Oke ya. Alhamdulillah sudah pada hadir di pertemuan kimia di GIMIT ini. Jaringannya pada bagus kan? Ada Ya, masalah Bu. di jaringan? Bagus, Bu. Ya, mudah-mudahan ya ke depannya tidak ada kendala dari jaringan ya. Nah, untuk kamera tolong selalu di-on-kan biar ibu bisa melihat wajah siswa-siswi ibu yang soleh dan soleha serta yang cantik-cantik dan ganteng. Agar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional yang membuat kita tambah semangat ya. Sehingga diharapkan nanti akan tertanam rasa nasionalis dalam diri kita. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Agustus tahun nah istilahnya Bela negara kita.
Ya, bagus sekali ya. Kalian masih pada semangat menyanyikan lagunya karena memang baru kemarin kan 17 Agustusan ya. Kali ini kita mulai saja ya. Materi yang akan kita bahas itu kali ini adalah tentang isomer hidrokarbon. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Perhatikan ya. Ini gambar apa ya? Bensin, Bu. Bensin, Bu. Bensin, Bu. Apa kandungan senyawa dalam bensin? Apa Sopa kandungan dalam bensin? Heptana dan isoktana, Bu. Iya, betul. Lalu bagaimana rumus molekul heptana dan isoktana? Iya, bagus ya. Berapa jumlah atom C dan H pada N-heptana dan isoktana? 7 dan 8. 7 Iya, dan 8. betul. Lalu, apakah ada senyawa lain yang mempunyai atom C dan atom H yang sama dengan H norma N-heptana dan isoktana? Ada yang sudah tahu belum? Belum, Bu. Oke, kalau belum, Bu. oke, kalau gitu, kali ini kita akan mempelajarinya ya, yaitu tentang isomer hidrokarbon. Sebelum itu, kalian bisa simak tujuan dari pembelajaran. Nah, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tentang isomer alkana, itu peserta didik dapat menganalisis jenis isomer atau isomer rangkanya, posisi, fungsi, dan geometrinya dari senyawa hidrokarbon dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mendesain dan membuat isomer-isomer alkana, alkena, atau alkuna dengan menggunakan bahan yang didapatkan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini, kegiatan yang akan kalian lakukan itu adalah yang pertama, mengamati video tentang isomer hidrokarbon di YouTube melalui link yang sudah Ibu di-share di grup WA-nya. Kemudian kalian berdiskusi kelompok yang menggunakan LKPD di grup WA beserta pendampingan dari guru, lalu merancang dan membuat produk berupa model isomer hidrokarbon dengan menggunakan bahan-bahan yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, untuk kelompok 1 itu adalah membuat video pembuatan butana ya dari plastisin ya. Nah, itu dari plastisin bisa kalian buat. Untuk yang kelompok 1 mabutana, untuk kelompok 2 pentuna, dan kelompok 3 itu 2 butena. Selanjutnya bisa nanti kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Selanjutnya refleksi dan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Kemudian rancangan penilaian. Nah, di sini rancangan penilaiannya yang pertama untuk penilaian kognitif itu menggunakan tes tertulis. Untuk penilaian afektifnya itu menggunakan lembar observasi sikap. Penilaian psikomotor menggunakan lembar observasi keaktifan peserta didik. Kemudian lembar penilaian keterampilan itu menggunakan penilaian produk. Jadi apapun aktivitas kalian yang hari ini kalian lakukan itu semuanya Ibu nilai sama Ibu nilai. Nah, jadi tunjukkanlah aktivitas kalian yang terbaik biar nanti mendapatkan hasil nilainya juga bagus. Oke, kira-kira apa sih manfaat dari pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Ai. Mungkin kita bisa mengetahui adanya senyawa yang lain yang mirip rumus strukturnya dengan bensin, Bu. Iya, bagus ya. Tapi tidak itu aja, ada juga yang lainnya yaitu peran dan manfaat dari isomer hidrokarbon ya, masih cukup luas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini di orientasi masalah, ada gambar apa saja ini? Itu gambar struktur bensin, Bu. Betul, Ada Lutfi ya. struktur N-oktana, ada struktur Betul. isoktana, ada struktur Iya. N-oktana, Bu. Dan struktur 2-metil heptana. Iya, betul sekali. Nah, Ibu harapkan akan ada timbul pertanyaan nih dari benak kalian. Misalnya, apa sih perbedaan dan persamaan antara N-oktana dan iso-oktana? Selain itu juga bisa muncul lagi pertanyaan lain. Apa hubungan antara N-heptana dan 2-metilheksana? Sehingga kalian itu bisa memiliki masalah yang akan kalian pecahkan kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini masalahnya. Yang pertama,
Bagaimana jenis isomer? Isomer rangka, posisi, fungsi atau geometris dari senyawa hidrokarbon. Dan yang kedua, bagaimana isomer struktur dari kerangka dan posisi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Dan yang ketiga, bagaimana isomer geometris dari alkena, yaitu cis-trans. Dan bagaimana cara membuat isomer-isomer alkana, alkena, atau alkuna dengan menggunakan bahan yang didapatkan di lingkungan sekitar. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, permasalahan ini itu sudah kalian pecahkan, ya, seperti itu. Untuk penyelidikan kelompok, nah ini kalian yang pertama langkah-langkahnya harus mengamati video pembelajaran untuk menganalisis jenis isomer, baik itu isomer rangkanya, posisi, fungsi, sama geometrisnya dari senyawa hidrokarbon. Nah ini linknya ya, link ini sudah Ibu bagi ke grup dan ada di classroom juga. Lalu carilah informasi kalian dari berbagai sumber, termasuk dari internet, untuk mendapatkan untuk dapat membentuk isomer dari strukturnya, baik itu kerangka, posisi, senyawa alkana, alkena, dan alkuna, serta isomer geometrik alkena. Dan yang ketiga, kalian lakukan pembuatan video yang berisi rancangan dan cara membuat isomer dari butana untuk kelompok 1, pentuna untuk kelompok 2, atau 2 butena untuk kelompok yang ketiga dengan menggunakan bahan-bahan yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, sekarang kalau gitu kita mulai saja diskusinya di grup WA, tapi kalian tidak keluar dari grup Gimit ini ya. Dan Ibu akan tetap memantau diskusinya dengan menayangkan percakapan grup di Gimit ini. Dan kalian itu jangan lupa berdiskusinya sambil menyaksikan video dari YouTube-nya, ya. Paham semuanya? Ya, Bu. Paham. Oke, ada yang bertanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, silakan dimulai saja untuk didiskusikan sambil dibuka LKPD-nya. Kelompok 1 sudah dimulai diskusinya.
Untuk waktu berdiskusinya tinggal 5 menit lagi ya, sambil persiapkan untuk presentasinya dan videonya. Gimana, udah siap presentasinya? Diskusinya selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya kalau sudah, Bu. iya silahkan di-on-kan lagi kameranya ya. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan kalian presentasikan, siapkan juga siapa yang akan presentasinya. Dan slide-nya udah pada siap kan? Siap, Bu. Oke. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Semuanya, Bu. Tapi nanti gantian-gantian. Oh gitu, sok atau diwakili oleh Naomi dulu. Ya. Izin share screen ya, Bu. Mangga, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang LKPD. Nah, kelompok 1 beranggotakan saya, Naomi Ramadhani, lalu Silvi, Sri, Hasbi, dan Mira. Untuk kegiatan 1, di sana terdapat rumus struktur C4H10. Rumus strukturnya memiliki perbedaan pada rantai karbon. Rantai karbonnya berbentuk rantai lurus dan bercabang. Nah, termasuk ke dalam jenis isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rantai karbonnya berbeda. Lalu selanjutnya untuk gambar yang kedua, di sana rumus strukturnya adalah C4H8. Posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkapnya berada pada atom karbon nomor 1 dan 2. Nah, termasuk ke dalam jenis isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Hasbi. Untuk Hasbi, silahkan. Lalu di sini ada rumus molekul C4H8. Rumus strukturnya memiliki perbedaan pada gugus yang terikat. Gugus yang terikat pada struktur A berada pada satu sisi terhadap letak ikatan rangkap 2. Gugus-gugus yang terikat pada struktur B berada pada sisi berlawanan terhadap letak ikatan rangkap 2 pada struktur A, dan struktur B atom C yang memiliki ikatan rangkap 2 mengikat gugus-gugus berbeda. Maka memiliki jenis isomer geometri atau cis trans. Pada A, gugus yang sama berada pada satu sisi disebut isomer cis. Pada B, gugus yang sama berada pada sisi berlawanan disebut isomer trans. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvi. Silahkan. Untuk tabel rumus struktur isomer, yaitu ada golongan hidrokarbon alkana dan isomernya kerangka, dan yang kedua yaitu alkena, isomernya kerangka, dan yang ketiga alkena dan isomernya posisi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu alkena, isomer cistran, yang selanjutnya alkana, isomer posisi, yang terakhir alkuna yaitu kerangka. Untuk isomer kerangka yaitu alkana, alkena dan alkuna, dan posisi yaitu alkena dan alkuna, sedangkan geometri alkena. Selanjutnya akan oleh Mira. Selanjutnya akan menonton video tentang senyawa butana dan 2 metil propana.
Ya, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Naomi, bagus sekali ya presentasinya, dan kawan-kawan Naomi, ada Hasbi, ada Silvi, serta ada Mira. Selanjutnya, kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 2, Bu. Oke, diwakilkan oleh Sofa. Iya, Bu. Silahkan Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Mustafa. Saya dari kelompok 2 dengan beranggota Sofa, Neng Siti, Intan, Lutfi, dan Ainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua isomer struktur dari C6H14. C6H14 adalah alkana dengan rumus umum CnH2n2. Maaf, dengan rumus umum CnH2n plus 2. C6H14 memiliki 3 rumus struktur. Yang pertama, CH3, CH2, 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 CH3 dengan namanya N-heksana. Rumus struktur yang kedua saya akan serahkan kepada Lutfi. Silakan Lutfi. Struktur yang kedua adalah CH3, CH ke bawah, CH3, CH2, CH2, CH3 namanya 2 metil pentana. Rumus struktur ketiga CH3, CH2, CH ke bawah CH3, CH2, CH3 pentana. Selanjutnya video yang akan dipresentasikan oleh Intan tentang isomer pentuna. Ya, saya akan menampilkan video tentang isomer pentuna. Dan ini contoh video. Google Meet mana? Cukup sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga. Silahkan, siapa yang mau presentasi pertama? Angga, Bu. Ya, Angga, silakan Angga. Sekalian itu kameranya di-on-kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Angga Supriyatna dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade, Sania, dan Peri dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan 3 syarat agar dapat membentuk isomer geometri cis trans pada alkena. 1. Atom C yang berikatan rangkap harus mengikat gugus yang berbeda. Kedua, ada gugus yang sama pada kedua atom C yang berikatan rangkap. Ketiga, bila gugus yang sama berada pada satu sisi disebut isomer cis. Dan keempat, bila gugus yang sama berada pada sisi berseberangan disebut isomer trans. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Struktur isomer geometri dari dua pentena.
trans 2 pentena seperti pada gambar di sini. Cis 2 pentena seperti gambar di sana. Selanjutnya, yang menampilkan video pembuatan isomer 2 butena oleh Tania. Ya, saya di sini akan menampilkan tayangan video dari rangkaian struktur isomer geometris dari 2 butena. Izin share ya, Bu. Iya. Sudah ada, Bu? Ada. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Ferry. Jadi kesimpulannya, satu isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Dua, perbedaan antara isomer, kerangka, posisi, dan geometri. Isomer kerangka yang berpindah atom C. Isomer posisi yang berpindah adalah rangka 2 dan 3. Isomer geometri yang beda adalah posisi gugus yang terikat oleh atom C berseberangan atau satu sisi. 3. Jenis isomer yang dimiliki alkana isomer kerangka, alkena isomer kerangka, posisi, dan geometri. Alkuna isomer kerangka dan posisi. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih atas presentasinya. Ternyata anak-anak ibu luar biasa sudah bisa presentasi dengan baik. Kita bahas saja bersama-sama ya. Yang pertama, ada isomer rangka, ya, bahwa isomer rangka itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Contohnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Nih di sini ada N-butana di mana rantainya lurus ya, rantai karbonnya. Sementara ada 2 metilpropana, dia rantainya bercabang seperti ini. Kemudian untuk isomer posisi. Untuk isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi letak atau posisi ikatan rangkapnya itu berbeda. Contohnya pada alkena dan alkuna seperti ini. Ini namanya 1 butena, di mana rangkap 2-nya ada di C nomor 1. Untuk 2 butena strukturnya rangkap 2-nya ada di C nomor 2. Jadi dipindahkan dari C nomor 1 ke C nomor 2. Selanjutnya, isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus struktur ruangnya berbeda. Ya, contohnya pada alkena mempunyai 2 isomer geometri, yaitu cis dan trans. Untuk rumus umumnya seperti ini, dia namanya cis, itu karena gugus A, yaitu yang A ini, terletak pada sisi yang sama ya, si yang atas. Demikian juga pada gugus B. Nah ini nih gugus B, cis dulu ya. Untuk yang B itu berada pada pada sisi yang sama, itu sisi bawah. Sementara untuk bentuk trans yang ini, di mana trans yang A dan B itu terletak pada sisi yang berseberangan, seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya tadi sudah sama Peri disampaikan juga ya, bahwa kesimpulan itu isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus strukturnya yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Kemudian perbedaan antara isomer kerangka, posisi, dan geometri, di mana isomer kerangka itu berbeda rantai karbonnya. Sementara isomer posisi itu berbeda posisi, rangkap 2 ataupun rangkap 3-nya. Lalu ada isomer geometri, yaitu yang berbeda adalah gugus yang terikat pada atom C yang memiliki ikatan rangkap 2. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, jenis isomer alkana itu hanya kerangka saja. Sementara untuk alkena ini ada kerangka, posisi, dan geometri. Dan untuk alkuna itu ada kerangka dan posisi. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak aja, Bu. Jadi Silakan, Kak.
Gini Bu, untuk struktur alkena dengan atom di kiri atau di kanannya mengikat atom yang sama, terus yang sebidangnya juga ada yang sama, itu masih punya isomer cis transnya enggak Bu? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, coba sebelum Ibu jawab, ada nggak siswa yang lain yang bisa menanggapi terlebih dahulu? Saya, Bu. Siapa, Ai? Oh ya, silakan Ai. Ainur ya. Menurut saya kalau seperti itu tidak punya cis trans, Bu. Iya, tepat sekali ya Ainur jawabannya. Betul sekali ya. Jadi kalau kalian itu menemukan struktur yang atom C di sebelah kanan kiri atau kirinya itu mengikat atom yang sama ya. Misalkan si A, si C yang ini mengikat gugus yang sama, A di atas, B juga A juga di bawah, misalnya di sini si B-nya misalnya diganti ke si A ya kan. Ya betul sekali kata Ai, itu tidak akan ada isomer geometris cis trans ya. Seperti itu. Begitu ya? Paham? Oh iya paham Bu. Iya, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke, Neng Siti, silakan Neng. Jadi, Bu, kalau atom C yang kiri atau atom C yang kanan mengikat H sebanyak 2, maka tidak punya isomer geometris ya, Bu. Betul. Jadi kalau misalnya C yang sebelah kiri ada H, di atas ada di bawah, misalnya si C ini 2 nana mengikat H, maka dia tidak akan ada cis trans. Sekali, berarti sudah paham ya mengenai isomer dari hidrokarbon ya? Insya Allah paham Bu. Nih, link evaluasi pembelajaran sudah Ibu bagikan di sini. Kalau yang tidak lewat grup kelas juga bisa lewat classroom-nya. So, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 7 menit aja, tidak lama. Ya, di sini kalian wajib memberikan nama, kelas, itu terbukalah soal-soalnya, silakan kalian jawab. Dan kalau sudah jawab, langsung klik kirim. Ibu, Apa Sofa? Ibu yang sofa loading Bu, gak bisa masuk. Oh, kalau yang terkendala untuk mengerjakan evaluasinya, kalau gitu Ibu kasih waktu ya, sampai dengan jam 12, silakan kalian kerjakan saja sampai jam 12 di luar pembelajaran ini ya. Oh ya Bu, makasih. Iya, waktunya sudah habis ya. Yang belum sempat menyelesaikan evaluasi pembelajarannya, silahkan kalian lanjutkan, nanti Ibu tunggu sampai jam 12. Bagaimana? Apa yang bisa kalian rasakan setelah kalian belajar kali ini? Yang love Bu. Yang lope-lope Bu. Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, presentasinya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Tidak ada, Bu. Kalau Enggak, Bu. ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Iya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adapun penilaian kognitif, afektif, psikomotor, dan keterampilan pada pembelajaran isomer hidrokarbon dengan model pembelajaran Program Based Learning atau PBL di kelas 11 MIPA SMA Baitul Hikmah Garut adalah sebagai berikut. Pertama, penilaian kognitif. Untuk penilaian ini diperoleh dari tes tertulis dengan menggunakan Google Form. Adapun tampilan
tes tertulis isomer hidrokarbon adalah seperti ini. Setelah peserta didik selesai mengerjakan soal-soal ini, peserta didik mengirimkan Google Form-nya. Selanjutnya, peserta didik akan memperoleh nilai. Kemudian, nilai peserta didik akan dikonversikan ke dalam bentuk Excel seperti ini. Kedua, penilaian afektif. Penilaian ini diperoleh dari lembar penilaian sikap. Ketiga, penilaian psikomotor. Penilaian ini diperoleh dengan pengamatan lembar observasi keaktifan dan presentasi peserta didik. Keempat, penilaian keterampilan. Penilaian ini diperoleh dengan menilai produk yang dihasilkan peserta didik di lembar penilaian produk. Peserta didik membuat video pembuatan struktur isomer hidrokarbon dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitarnya.